Selamat pagi, Shalom Aleichem. Saudara-saudara, hari ini Rabu 3 Mei 2022 bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Memulai ibadah di saat ini kita melakukan Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang karena oleh kasih dan kebaikan-Mu terus menuntun bahkan mengarahkan langkah kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas tugas kerja dan tanggung jawab kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, bahkan kami yang mengikuti lewat live streaming, mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Bahkan kami mau mendasari ibadah ini dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan berkuasa bagi kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Dan firman itu jugalah yang akan kami ejawantahkan di dalam kehidupan yang kami jalani. Lebih jauh daripada itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu, karena kami menyadari dengan keterbatasan kami sebagai manusia, seringkali ada kealpaan dan kelalaian, maka tak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengampuni dan melayakkan kami ada dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terambil dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan ayat 13a. Sekali lagi 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan ayat 13a. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan ayat 13a berbunyi begini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi
mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman ini dan yang mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan orang sebagai orang percaya tidak menyadari bahwa adanya kehadiran Tuhan. Terkadang orang tidak peka dengan suara Tuhan. Ketika Tuhan mau menginginkan kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bahkan juga orang hanya menyadari bahwa Tuhan itu ada ketika orang mengalami hal-hal yang luar biasa atau peristiwa-peristiwa besar yang mengenakan hati kita, yang menyenangkan hati kita, yang menyukakan hati kita. Baru orang menyadari bahwa ini karena Tuhan dan Tuhan hadir pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan juga yang kita baca saat ini menunjukkan tentang adanya perjumpaan Tuhan Allah dengan Elia ketika ia ada di Gunung Horeb. Dan Allah menyatakan dirinya lewat firman yang memanggil Elia. Dan dalam peristiwa Allah menyatakan dirinya dalam konteks yang kita baca ini, ketika angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Kemudian ada gempa. Nah, ada Tuhan juga. Selanjutnya ada api, tapi juga tidak ada Tuhan. Setelah api, terdengar bunyi angin sepoi-sepoi biasa, dan ternyata suara Tuhan terdengar di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang dialami oleh Nabi Elia tentang Allah menyatakan diri lewat suara atau lewat firman-Nya yang mau menyapa Elia, bukan dengan peristiwa-peristiwa besar tentang angin yang besar atau api, gempa, tetapi lewat suara bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Dan memang Tuhan pun pernah menampakkan diri kepada bangsa Israel dalam bentuk guru, kilat, awan atau suara yang keras. Nah, bahkan hingga asap dan api di Gunung Horeb ini. Tetapi jika menyangkut hubungan antara pribadi, sesungguhnya Tuhan lebih mudah ditemui dalam konteks bacaan ini sebagai angin sepoi-sepoi, sama seperti yang dialami oleh Elia. Dalam kehidupan yang orang jalani pun kadangkala seperti itu. Mungkin Tuhan menyatakan dirinya, mungkin Tuhan bersuara lewat peristiwa atau hal-hal yang kecil, tetapi kadangkala orang tidak peka dan tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Dan kita hanya menyadari Tuhan bekerja ketika dalam situasi
atau perkara-perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan kita saat ini mengentar kita untuk menyadari bahwa Allah juga turun tangan melalui peristiwa-peristiwa alam sebagai tanda kehadirannya. Tetapi bukan setiap peristiwa alam Allah ada di sana. Nah, Tuhan punya cara untuk menyatakan dirinya seperti kehadiran Yesus Kristus bagi dunia ini. Tuhan menyatakan diri dengan caranya untuk melawat kita sebagai umat yang dikasihinya sebagai orang percaya, mengangkat kita dari kehidupan yang terikat dengan dosa dan hidup dalam keselamatan. Dan banyak cara Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita untuk menuntun bahkan mengarahkan kita. Seperti Elia yang Tuhan telah pilih, Tuhan tidak biarkan, Tuhan menuntunnya, Tuhan membimbing, Tuhan mengarahkan, bahkan Tuhan memberkati Elia. Kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, ketika Tuhan memilih dan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini dalam menjalani hari-hari hidup dengan tugas kerja, tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan terus menolong kita. Tuhan akan memampukan untuk menjalankan semua itu. Dan kita sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kita memang dapat merasakan hadirat Tuhan ketika orang ada sungguh-sungguh dalam persekutuan yang beribadah. Baik di gereja, di kolom, atau orang sebagai orang percaya dapat menghadirkan Tuhan dalam keadaan apapun itu. Karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi menyangkut hubungan pribadi dan keluarga kita, berhubungan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan keluarga, semua itu kita pun percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan yang akan mengontrol langkah perjalanan kehidupan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Seperti judul perenungan kita di ibadah saat ini, Tuhan Maha Hadir. Artinya Tuhan hadir dalam setiap proses kehidupan kita. Baik suka maupun duka, susah senang, orang dalam keadaan di atas, di bawah. Setiap proses kehidupan kita, Tuhan hadir dan akan terus menuntun kita melewati segala hari-hari kehidupan yang ada. Untuk itu marilah kita selalu mengimani bahwa Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Hadir. Nah, Dia Allah kita yang setia, menyertai dan tak pernah akan meninggalkan kita sebagai umat yang dikasihinya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin.